Jadi ini kayaknya tambahan ya teman-teman. Kalau dulu ini terbuka. Ini sumurnya. Airnya mengalir terus ini. Tuh ada sumurnya. Airnya banyak. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini kita ada di daerah Pasar Kota Gede teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi Pasar Kota Gede di tahun 2023. Ini kenapa tidak begitu ramai? Karena ini bukan pasarannya, jadi pasarannya itu legi. Hari ini enggak legi ya. Nah, ini di depan ini Keraton Mataram Islam pertama dahulu. Kita belok kiri. Ini masih kawasan Pasar Kota Gede. Rame banget ini. Di samping pasar Giwangan yang begitu besar, pasar sayuran ya. Ini salah satu pasar induk juga ini, besar. Kondisi suasana terkini, masyarakat berlalu lalang ini. Jalannya sempit-sempit teman-teman di Jogja itu, nggak ada yang lebar-lebar. Jadi cukup satu mobil gitu kalau gang-gangnya. Nah, itu depan itu Masjid Gede Mataram Kota Gede. Itu makam para raja. Kita akan masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, sekarang kita ada di Kota Gede Yogyakarta ya. Jogja itu kota yang sangat dirindukan karena apa? Salah satunya itu sejarahnya. Di samping kuliner, tempat wisata, nah, salah satu itu adalah sejarahnya. Nah, kita sekarang ada di kompleks Kerajaan Mataram pertama di Yogyakarta. Mulai video ini saya ingin membawa teman-teman ke sejarah masa lalu Yogyakarta ya, di mana penyebaran Islam salah satunya itu dengan berdirinya kerajaan Islam di sini. Dimulai dengan adanya kerajaan Mataram Islam pertama ya, tempatnya di sini nih. Di belakang itu ada pohon besarnya itu. Kita masuk ke dalam, kita lihat-lihat suasana dan peninggalan sejarah masa lalu. Ini sudah berumur sekitar 5 abad, jadi sekitar 1500-an Masehi yang lalu berdirinya ini. Ini dulu hutan belantara teman-teman, jadi masih alas gung liwang-liwung, jadi hutan belantara, belum seperti sekarang ini. Jadi ini dulu juga rame tempat kerajaan Mataram Islam pertama. Kita masuk dulu ya. Nah, ini gerbang masuknya makam Raja-Raja Mataram. Sekarang tempatnya berubah fungsi menjadi makam jadi Raja-Raja Yogyakarta dan anak keturunannya. Ini akses masuknya teman-teman. Sebelah kanan ini untuk parkir motor ya. Kalian masuk, kanan jalan parkir motor, dan di sebelah kiri itu parkir mobil. Nggak begitu banyak ya mobil-mobil kecil yang bisa masuk sini, soalnya akses ke sini itu untuk bis besar nggak bisa, jadi hanya mobil-mobil kecil aja. Ini kita jalan ya, masuk ke dalam. Nah, ini langsung di depan ini tugu ya, gapura masuk. Ini sudah bukan aslinya teman-teman, sudah mengalami beberapa kali renovasi ya, jadi bukan bangunan asli ini. Nih,
Bismillah. Nah, ini bentengnya. Bentengnya juga sudah renovasi beberapa kali ini. Nah, seperti ini. Tentu saja karena apa ya? Berbagai penyebab ya. Mungkin ya biasanya gempa. Kalau Jogja itu penyebab terbesar kerusakan material itu gempa bangunan itu. Kita masuk. Nah, ini suasana dalamnya. Rindang, enggak panas. Ini merupakan cagar budaya. Ini kompleks Mataram Kota Gede ini. Seperti ini. Ini bentengnya ya, benteng depan yang gapura tadi. Tidak terlalu tinggi, ya sekitar 2,5 sampai 3 meter. Oke, kita masuk area makam ya. Kalau di sini tuh area masjid ya teman-teman. Nanti kita juga explore ke sana ya. Ini masjid yang pertama kali dibangun di Jogja oleh Raja Mataram. Ini pendoponya masuk. Kanjeng Panembahan Senopati mulai abad 15. Banyak tamu, makanya logonya juga mata. Oke, suasana masuk gapura. Benteng-benteng semua ya. Pakainya bata. Oh gitu ya. Lalu bilang kecantikan gua. Iya. Kanan nih juga beteng, itu tempat air wudhu itu. Nah, ini ada tempat-tempat tunggu bangsalnya. Kita ke sini dulu, daftar dulu. Assalamualaikum. Badhe ziarah, Pak. Oh, nggih, monggo. Nggih. Sampun nate ya, Dereng nate. Nggih, niki proseduripun pripun? Agamanipun mangke Gantos. Jawi kanaan terus niki contohnya. Oh, nggih, nggih. Menika menawi kakung menika kang putri menika. Oh, ngeten. Oh, nggih, nggih. Karena agaman kawan dosa. Oh, kawan dosa. Daftar iku bangsane. Oh, dados totalipun pinten, Pak? Iya 50. 50 nggih. Oh, nggih. Mengke wonten gaiten apa mboten? Wonten, nggih. Wonten? Wonten. Oh, nggih. Nanging wonten mlebet boten para foto nggih. Oh, mlebet mboten para. Oh, nggih. Patese menika wonten. Patesipun gapura? Gapura menika mlebet boten pareng. Oh, nggih, nggih, siap, Nek siap. mriki saged jalan teng Sendang saged. Oh, nggih. Nggih. Teng dalem makam mboten Boten pareng. kepareng. Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Wis berarti sak menika gantos nggih. Nggih, nggih. Gantos. Ini adalah pemakaian busana Jawa yang dipakaikan kepada para peziarah yang akan masuk ke area makam, teman-teman. Jadi siapa saja yang akan masuk ke area makam
itu diwajibkan memakai pakaian seperti ini, beskapan, dan wanita pun juga memakai pakaian khusus. Ketika akan masuk area pemakaman, disunahkan untuk melepas namanya alas kaki. Jadi semuanya harus nyeker, tidak boleh memakai sepatu ataupun sendal. Setelah pakaian lengkap, memakai belangkon, dan kita gas. Bismillah. Kita sudah ganti baju. Sekarang kita cari guide. Oh, sendal mboten ngagem nggih? Oh, nggih. Oh, nggih. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Badhe ziarah, Pak? Nggih. Oh, nggih, dipun pejahi. Oh, nggih, nggih. Mangapunten menika. Oh, nggih. Bismillah. Masukkan sapi. Nggih. Mriki. Niki nggih. Bismillah. Ya, habis ini kita masuk off dulu. Itu foto Ki Ageng Pemanahan. Kita apa namanya, masuk ke Sendang ya. Sendang itu tempat pemandian. Ini betengnya kayaknya sudah mengalami banyak perubahan ya, di gapura-gapura. Jadi ini teman-teman, dulu di sini itu tempat rumahnya ya. Jadi Panembahan Senopati di sini. Kalau keratonnya di sebelah sana. Nah, ini beteng-betengnya. Beteng itu pagar ya. Nah, jadi untuk melindungi apa namanya, keluarga dari serangan musuh biasanya. Ini bentuk apa namanya, sendang. Inilah model-model apa namanya, rumah zaman dulu ya, rumah pejabat, atau ini bukan hanya pejabat ya, raja ya. Sendang putri ya. Sendang itu ya air ya, tuh itu. Kumpulan putri itu ya putri, wanita. Ini. Jalannya berundak-undak. Ini untuk tempat nyantai ya. Jadi areanya nggak begitu luas ya teman-teman. Jadi apa namanya, rumah dari Raja Mataram itu. Nah, ini namanya sendang, ada airnya ini. Nah, seperti ini. Dulu keluarga dari Panembahan Senopati itu tempat mandinya di sini. Kita lihat di dalam. Nah, seperti ini. Tuh, jadi boleh mandi di sini. Cuman kalau zaman dulu belum ada water heater, belum ada. Shower juga belum ada. Pakainya ya siwur atau ciduk istilahnya ya. Itu. Kita lanjut ke sana. Balik ya. Jadi kalau zaman dulu agak jauh ya antara rumah dan tempat pemandian itu. Megah ya teman-teman.
namanya saja rumah raja ya. Kalau sekarang itu areanya ini udah jadi pemukiman penduduk ya itu. Nah, di sana juga itu juga. Jadi sebenarnya masih kompleks raja ya ini ya. Kompleks kerajaan. Ini namanya Sendang Kakung. Sendang Kakung itu pemandian untuk putra. Kalau yang tadi itu untuk putri. Bentuknya lebih terbuka. Nah ini banyak ikannya teman-teman. Tuh ada lele putih. Tuh ada lele putih itu. Lele hitam, lele putih, gede-gede itu. Itu betengnya. Nah seperti ini. Ini alhamdulillah ala kulli hal masih diuri-uri itu masih dijaga teman-teman. Jadi ini kerajaan Mataram pertama di Yogyakarta masih terjaga dengan baik. Ini juga tempat mandi ya. Beteng-betengnya tuh seperti ini. Jadi tempat mandinya ini. Nah ini ada apa ini? Ini buat penerangan atau apa ya? Kalau malam buat penerangan mungkin ya, atau ada paham yang lain ya, paham kejawen atau Hindu, tempat persembahannya kita kurang tahu. Jadi ini kayaknya tambahan ya teman-teman. Kalau dulu ini terbuka, ini sumurnya, airnya mengalir terus ini. Tuh ada sumurnya. Airnya banyak. Masya Allah, tabarakallah. Airnya banyak. Ini kenapa hasil kameranya menjadi seperti ini teman-teman ya. Menjadi kabur seperti ini. Tiba-tiba, tidak disengaja ini. Sekarang dikasih lele ikan banyak. Jadi sekitar daerah sini sekarang menjadi pemukiman penduduk semua ya di sini ini. Ini kompleks rumah daripada Panembahan Senopati. Jadi Raja Mataram pertama di Yogyakarta. Ini tempat pemandian putra yang di sana tadi, di situ itu tempat pemandian putri. Rumahnya yang di situ tadi kita masuk itu menjadi makam raja dari kakek buyutnya, kakek dan beliau sendiri Panembahan dan anak keturunannya semua di sini. Nah, sekarang nanti kita keluar dan menuju keraton Mataramnya. Ini gapura yang tadi masuk ke area makam. Ini bangsal kagem para putri, maksudnya itu tempat menunggu atau istirahat untuk putri. Ini Pakubuwono ke-10 di abad 19 ya. Ini Pakubuwono ke-11 abad 19. Busananya udah mirip-mirip desain Belanda ya. Kalau punya rumah halamannya seperti ini enak ya teman-teman. Jadi walaupun musim panas itu berasa adem, dingin gitu. Nah ini seperti ini. Jadi pintu utama itu pintu utama masuk,
Dulu di sini itu rumah, jadi tempat tinggal Panembahan Senopati. Nah, masjidnya itu sebelah ini. Sebelah ini masjid yang dibangun pertama kali, ini masjid pertama kali dibangun oleh Panembahan Senopati yang di sini di abad 15. Kita lihat apa namanya itu silsilah ya, raja-raja Islam yang ada di sini. Wah, ini panjang banget silsilahnya ini sampai Hamengkubuwono ke-10 ini. Panjang banget. Kalau ini ingkang Sumare wonten Astono Kuto Gede. Terus ini jadi ini yang sudah meninggal di makam ya. Jadi ini ya semuanya. Dari pertama ya, yang tinggi ini Ki Ageng Pemanahan ya. Ini terus Panembahan Senopati, terus ke bawah ini. Ada sekitar 80 ya makam yang ada di dalam ini. Ini posisinya ini. Jadi ini 1, 2, 3. Tadi kita ke sana udah dalam, cuman nggak boleh direcord ya. 4 ini Ki Ageng Pemanahan. Ini 7 Juru Martani. Ini Pak D-nya Sultan Agung ya, Pak D-nya ini. Ini semua. Ini bukanya ya teman-teman, jadwal hari jam bukanya. Jadi Minggu, Senin, Kamis, Jumat. Tutupnya Selasa, Rabu, Sabtu, dan bulan Ramadan. Itu tutup. Jadi kalian jangan sampai salah hari ya. Kalau salah hari ditutup ini tempatnya. Ini model pakaiannya. Jadi model pakaiannya wanita seperti itu, kalau laki-laki seperti itu. Kalau mau masuk area makam, maka harus diganti. Nah, ini area dari tempat ini teman-teman, kompleknya. Nanti kita ke masjid, belum ke masjid. Ada bangsal pengapit, gudangnya, bangsal kencur, bangsal dudul. Tadi ke Sendang Putri ada, Sendang Kakung juga ada tadi. Ini. Ya, kita sudah selesai di petilasan atau bekas rumah dari Panembahan Senopati. Kita pindah ya ke keratonnya, keraton Mataram Islam pertama. Ini regolnya atau gapuranya. Nah, ini teman-teman, jadi enak ya. Itu ada pohon gedenya. Ini komplek di dalamnya, berasa asri. Kalau dulu ya rewangnya atau pembantunya itu mesti banyak. Siang. Nah, ini kompleknya ya teman-teman. Jadi ini kompleks masjid Panembahan Senopati dulu. Nah, dia membangun masjid di sini. Ini di Pugar di abad ke-18 ini. Di Pugar. Kita lihat ya. Jadi dahulu itu
masjid ya, khususnya di Jawa itu sering ada namanya air seperti ini. Tuh, ada airnya. Ini ada fungsi dan maknanya teman-teman, air ini. Jadi dahulu itu kan ilmu ajaran Islam itu belum membumi ya, dalam artian belum banyak dikenal orang. Jadi setiap orang yang masuk masjid itu kadang belum paham cara bersuci, apalagi wudhu. Wudhu itu juga banyak yang belum kenal. Makanya sebelum masuk masjid minimal ya kakinya itu bersih dari kotoran. Makanya dikasih air ya mengitari masjid. Jadi kalau ada orang masuk masjid itu minimal sudah terbasuh kakinya, jadi bersih dari kotoran. Fungsinya itu teman-teman. Banyak masjid-masjid yang modelnya seperti ini. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, karena insya Allah namanya muslimin, orang Islam itu udah paham namanya bersuci itu, apalagi wudhu dan sebagainya. Ini serambinya, di dalam adalah masjidnya. Kalau hari libur lumayan ramai teman-teman. Ini banyak dikunjungi ya para peziarah di sini. Kita keluar dan menuju ke Keraton Mataram.